Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Detik Sumsel, kembali saya Danung Sarkawi. Sore ini kita mengajak Anda untuk menyimak perbincangan kita terkait dengan rencana Dewan Kesenian Palembang yang rencananya akan melakukan musyawarah daerah untuk salah satu agendanya yaitu memilih memilih ketua baru Dewan Kesenian Palembang. Bersama saya ada Kak Nasir Lubai, ya, orang lama, orang senior. Assalamualaikum Kak Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngobrol masalah Dewan Kesenian Palembang, bukan Boleh. masalah bukan ya, Bukan. rencana Dewan Kesenian Palembang ya, rencananya tentang Dewan Kesenian Palembang. Ya. Apakah ada masalah Dewan Kesenian Palembang? Baik-baik saja. Baik-baik saja, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Mengapa kita podcast ya? Iya, karena memang yang baik-baik itu kan tetap harus dibicarakan. Oh, perlu diomongkan ya. Iya, supaya lebih baik. Oh. Kalau kabar baiknya tentang Dewan Kesenian Palembang apa Kak Nasir? Iya, dia ini kan sudah habis masa kepengurusan yang lama ya. Jadi cerita sedikit boleh ya. Boleh, jadi silakan. 2019 kemarin pemilihan musda juga sama. Terpilihlah waktu itu M. Isbal Rudianto atau Didit sebagai Didit. ketua. Ya, kemudian sekretarisnya itu Kusoy. Nah, tahun kemarin kemudian Didit ini juga mencalon di Dewan Kesenian Sumatera Selatan DKSS dan terpilih. Kemudian ditarik juga sekretarisnya ini ke DKSS Kusoy. Nah, karena kekosongan sementara waktunya ini masih sampai 2024 DKP, maka diisi pelaksana tugas itu Hasan kemarin. Acan pernah podcast di sini sebagai ketua PLT ketua dan saya sebagai PLT sekretaris. Nah, dan 9 September kemarin akhir masa jabatannya dan sudah ada rapat, ditunjuklah kemudian demisioner ya, caretakernya itu Raden Genta Laksana sebagai caretaker ketua DKP. Sekarang rencananya kapan akan ada musda? Itu rencananya Oktober. Ya. Di situ akan bikin apa Kak Nasir? Dia sebelumnya ada sepekan seni. Lalu seni apa saja yang akan tampil? Ada 6 komite, ada musik, ada tari, ada seni rupa, ada teater, ada sastra. Kapan itu? Apa? Kapan? Bulan Oktober itu. Oktober itu. Iya. Sepekan seni itu akan diadakan di mana? Di Gedung Senian Palembang. Kan kita sudah punya gedung senian nih. Oh iya. Jadi yang ada di Jalan Merdeka itu ya? Bukan di belakang Wali Kota. Iya. Ya. Di dekat Benteng Kota Besar. Dulu SKBTR kan. Menjadi gedung senian sekarang. Ya, dan setelah sepekan seni itu baru nanti ada musda. Musdanya ini agendanya kan bukan hanya memilih ketua sebenarnya, ada membahas tentang ADART, kemudian menyusun program kerja dan terakhir baru memilih ketua. Menyusun ADART? Bukan menyusun, membahas. Oh, membahas. Ya. Sudah disusun? ADART kan sudah punya ADART, kan memang di musyawarah daerah itulah yang paling dibahas tinggi. Ulang atau karena ada yang salah? ADART? Terserah nanti pelur, apakah mau dibikin baru atau mau, karena memang di anggaran dasar itu memang di musda itulah yang tempat yang paling tinggi untuk bisa merubah ADART. Kalau selama ini ADART itu aman-aman saja? Aman-aman saja biasanya, tidak ada yang terlalu bermasalah lah ya. Tidak ada yang terlalu bermasalah, berarti ada masalah. Ya, terutama menyangkut anggaran. Karena kalau dalam anggaran dasar itu kan disebutkan anggarannya itu berasal dari APBD, pihak-pihak terkait dan pihak ketiga lainnya yang bermitra boleh, yang tidak mengikat. Kalau dari APBD masuk di kota. Tapi dia tidak langsung ke Dewan Kesenian, jadi dia kan di bawah Dinas Kebudayaan ya. Jadi berarti dinas kebudayaan baru dibagi untuk DKP. Salah satunya ya, menetes lah.
Itu kalau bisa dibocorkan berapa rupiah sih Kak Nasir? Itu tidak sama ya, terkadang agak ada, terkadang tiada gitu kan. Terkadang tiada juga. Iya. Kalau tiada, apa yang mau dikerjakan oleh DKP? Ya, sesuai dengan program itu apa yang bisa dilaksanakan ya dilaksanakan. Kan biasanya kan kita kan menyusun programnya. Ada rakerda setiap tahun itu kan, program 1 tahun berjalan, itu yang mana bisa dilaksanakan biasanya. Kalau DKP itu kan isinya para seniman, Pengurusnya ya biasanya. ya mewakili beberapa cabang seni tadi ya, Mulai dari seni suara, seni peran, musik, teater, seni rupa, kemudian sastra, kemudian film, itu lengkap ada 6. Kemarin pernah jalan terus. Semuanya Para komite, semuanya jalan, ada program-program dan memang tidak ada masalah. Tapi kan untuk lebih mengoptimalkan sudah dilaksanakan kemarin menyusun perda kesenian. Sudah ada perda kesenian. Kemarin terakhir sudah kajian akademis dan sudah diajukan ke DPRD. Tapi belum tahu bagaimana perkembangannya. Tapi kemudian informasinya Dinas Kebudayaan juga mengajukan perda pemajuan kebudayaan. Juga dibahas juga dari nol. Tinggal nanti yang memutuskan sebenarnya kan di dewan ya, mau dia setuju yang mana, apakah perda kesenian. Sebenarnya kekuatan DKP ini seperti apa, Kak Nasir? DKP ini kan sebagai lembaga itu SK-nya wali kota. SK-nya wali kota. SK wali kota dan memang dia menjadi fasilitator, untuk kegiatan-kegiatan. Jadi mulai dari pembinaan, pengembangan dan pelestarian seni-seni, baik yang tradisional maupun yang non tradisional. Kalau modern juga masuk. Bisa masuk karena kan memang seni yang hidup di masyarakat, kira-kira seperti itu kan. Walaupun memang kalau untuk pembinaan dan pelestarian itu kan lebih kepada yang tradisional, budaya-budaya tradisional ya. Iya, seni tradisional berhubungan dengan musik. Misalnya musik kita yang khusus khasnya Palembang itu apa, misalnya kan tarian, kemudian seni rupa, leker misalnya kan, atau musik apa sih yang kita yang khas tradisional Palembang gitu kan. Sastra juga begitu. Oke. Kak Nasir, Dewan Kesenian Palembang ini cukup lama ada di Palembang. Dia tanggal 9 bulan 9 tahun 99. Sudah lama, Pak. Iya, berarti 26 lebih ya, 26 tahun kali ya. Iya. Perkembangannya di Palembang seperti apa sekarang? Dewan Kesenian ini. Apakah sudah benar-benar dirasakan oleh masyarakat Palembang Dewan Kesenian ini? Kalau mau ditanya seperti itu ya kita harus tanya kepada masyarakat seniman ya. Tapi paling tidak dari beberapa kegiatan biasanya memang melibatkan, karena kalau Pak Nasir kan seniman. Sastra saya menulis puisi, cerpen gitu kan. Bukankah itu ada pembinaannya? Ya makanya kan sebenarnya kan di Dewan Kesenian itu kan namanya dewan ya. Dia menjadi fasilitator bagaimana supaya yang tumbuh dan berkembang ini dan tercipta iklim berkesenian yang baik yang bisa membuat seni itu lestari, tumbuh dan berkembang gitu. Jadi menciptakan ekosistemnya. Nah, tentunya dalam pelaksanaan ini juga tidak bisa kerja sendiri. Harus bermitra, bisa bekerja sama dengan pihak-pihak lain, bisa dengan, kalau dari pemerintah itu bisa dengan dinas kebudayaan yang memang lingkupnya, bisa dengan dinas pendidikan, bisa dengan dinas pemuda dan olahraga misalnya kan, atau dinas-dinas lainnya memang yang punya kegiatan. Sebenarnya kalau pariwisata juga masuk sebenarnya kan, di berbagai elemen itu bisa masuk. Yang namanya seni memang bisa melibatkan Dewan Kesenian Palembang. Kalau Dewan Kesenian Palembang dilibatkan tentu kan juga dia akan mengajak komunitas-komunitasnya. Oke, ngomong-ngomong, Kak Nasir sudah berapa lama berkecimpung di Dewan Kesenian Palembang? Tadi katanya dari tahun 99 ini sudah ada. Iya. Kak Nasir sudah mulai kapan? Saya di kepengurusan terakhir yang ini, pengurusan di 2019 baru jadi pengurus. Sebelumnya tidak menjadi pengurus. Jadi pemerhati saja.
bukan jadi seniman, tetap berkarya. Saya berkarya dari 99, dari sejak kuliah 88 itu ya. Sejak 88 nulis cerpen di media. Kemudian 2006 itu saya terbitkan dalam bentuk buku, kumpulan cerpen, kumpulan puisi. Ada beberapa. Dari tahun 88 kemarin kan Asir. Iya, sejak kuliah. Di dunia seni. Sejak masih kuliah. Sejak kuliah kemarin ya. Sekarang tahun 2024 bagaimana perkembangannya? Kalau namanya seni sastra itu kan tumbuh dan berkembang ya seiring dengan perkembangan masyarakat. Yang menjadi masalah sekarang ini kan literasi ya. Literasi ini kan karena ketika dunia digital ini kemudian tumbuh, ya literasi ini perlu diperkuat karena memang masyarakat kan sekarang ini mungkin lebih suka membaca di medsos. Kalau kita lihat kan cerita-cerita di handphone, di Facebook. Nah, sebenarnya kan dengan adanya situasi yang demikian ya seniman juga, sastrawan termasuk juga harus melakukan penetrasi sebenarnya bagaimana menyesuaikan diri. Kan pada intinya kan adalah beradaptasi. Seperti pada zaman ketika Covid itu kan harus bisa beradaptasi. Kalau kita bicara masalah literasi, apakah literasi itu harus pakai buku atau seperti apa? Atau menggunakan gadget saja seperti ini bisa? Ya namanya literasi kan sebenarnya kan melek huruf kan, sebenarnya kan. Tinggal medianya. Iya bisa karena memang di media digital ini kan sekarang ini kan perpustakaan pun bukan tidak hanya fisik ya, tapi juga perpustakaan digital. Berarti kalau kita menikmati melalui sarana perpustakaan yang digital itu juga tetap literasi namanya. Iya. Kita apa yang kalau perlu dikembangkan masalah literasi ini? Ya sebenarnya kan untuk menjaga ya kita bagaimana menjaga dan terus memotivasi karena memang terutama yang milenial generasi Gen Z ini mereka memang serbuannya begitu kuat memang dari Korea, film, bacaan sampai kepada kuliner gitu kan. Nah sebenarnya kita kan tidak perlu juga khawatir itu. Kita bertahan saja dan kita fokus saja kepada yang punya kita, seni budaya itu kan. Kalau kita fokus dan kita tak menjaga, akhirnya kan nanti masyarakat kita yang milenial ini juga tetap terpikat dengan yang punya kita. Ada kesepakatan di Dewan Kesenian Palembang untuk tetap melestarikan budaya lokal. Kalau kesepakatan kan memang wajib tugasnya, tidak perlu kesepakatan, memang tugasnya seperti itu. Iya. Kita harus melakukan itu ya. Tugasnya seperti itu memang. Tinggal sebenarnya bagaimana dia bisa mengajak ya. Kan itu kan harus diajak nih orang-orang, diajak bekerja sama, minimal mendukung, mensupport ya kan. Tidak bisa mendukung, mensupport, minimal mendoakan. Terakhir itu kan jangan cuman mengkritik misalnya. Kalaupun mengkritik juga bukan hal yang tidak diperbolehkan, justru bagus gitu kan. Tidak juga boleh otokritik. Kita kan perlu kritik itu kan sebagai bahan cambuk bagaimana apa yang harus kita perbaiki kan melalui kritik sebenarnya. Kita bicara masalah Dewan Kesenian Palembang. Apa yang mau dikritik dari Dewan Kesenian Palembang menurut Pak Nasir sendiri yang sekarang belum menjadi ketua? Insya Allah nanti akan menjadi ketua. Dia akan susah nanti kritiknya. Kalau sekarang masih belum. Amin. Jadi sebenarnya kan program-program ini kan yang perlu itu adalah bagaimana merapatkan baris ya semua pihak. Karena selama ini kan mungkin kalaupun dia sudah rapat semakin dirapatkan karena terkadang memang itu yang dirapatkan itu orangnya, lembaganya, itu kan personnya, kemudian keinginannya, bagaimana mereka punya keinginan yang sesuai dan sama persepsi dengan keinginan kita. Ini kan membangun kesenian ini. Karena yang namanya seni itu kan orang tuh banyak suka menikmati. Tapi kalau memperhatikan bagaimana nasib senimannya ya itu kan urusan lo. Kalau urusan itu kita menikmati, itu paling tidak. Makanya di tataran seniman kita harus berusaha bagaimana seniman itu bisa tetap lestari, bisa tumbuh, bisa hidup. Karena seniman juga kan nanti ada pembagian-pembagiannya. Dewan Kesenian Palembang itu masuk di wilayah kota Palembang. Iya, Palembang. Insya Allah sebentar lagi mau ada wali kota baru di Palembang. Iya. Salah satu wali kota itu ada beberapa lah. Iya, ada 3 pasang. Ada 3 pasang. 3 calon ini kira-kira yang potensi bagus
kira-kira? Kita tidak dalam tahap menilai ya, tapi paling tidak sebenarnya kan membangun kesenian ini kan harus memang dari keinginan masing-masing. Sebenarnya kan kalau pemimpin itu punya keinginan dan punya perhatian kemudian terhadap seni, ya selesai semua persoalan. Dari ketiga ini soal perda misalnya, tinggal dia berkomunikasi dengan legislatif bagaimana, itu tolong selesaikan. Kan tinggal sebenarnya kebijakan itu. yang punya potensi seperti itu yang semuanya berpotensi kalau mereka terpilih. Kalau mereka punya keinginan. Nah, keinginan kan tidak bisa diukur. Ya, sekarang kan tidak bisa diukur sekarang. Mungkin saja sekarang mereka menunjukkan keinginan, tapi kemudian nanti berubah menjadi melupakan. Yang jelas pada saat mereka terpilih, mereka menunjukkan keinginan itu. Tapi kira-kira 3 calon ini punya potensi bagus. Sama, punya potensi sama. Semua orang bisa punya potensi untuk mengusung. Tinggal mungkin kalau mereka belum punya kesadaran, nanti akan sadar. Nah, kalau sekarang belum punya keinginan, nanti bisa punya keinginan itu. Yang kita harapkan itu. Tapi kalau belum itu, kita wallahu alam ya Pak Nasir ya. Ya, kita bisa melihat misalnya tindak kriminal saja ya. Orang yang pernah mencuri belum tentu nanti akan mencuri kembali. Orang yang belum pernah mencuri mungkin nanti akan menjadi pencuri. Kan nanti. Dari ketiga calon ini, yang kira-kira ada nuansa seninya dari mereka, yang mana kira-kira? Semuanya punya nuansa seni. Misalnya Ibu Fitrianti, dulu pernah kami beberapa kali berkomunikasi, audiensi, dia menunjukkan sikap peduli dan memperhatikan kebutuhan seniman. Salah satu indikasi, kita kan bicara indikasi nih. Ya, kalau Pak Ratu Dewa juga begitu. Kemarin terakhir dia bersiap sebagai SKP penandatangan anggaran itu sebagai sekda, dia mengusulkan pembangun dana untuk Gunung Selamet itu 1 miliar. Nah, kemarin beberapa waktu lalu salah satu calon Yuda Pratomo Mahyudin juga diskusi dengan para seniman. Ini kan harus kita apresiasi sebagai sebuah hal-hal yang baik semua, bahwa mereka punya sebenarnya keinginan, barangkali tinggal terlihat dan tidak terlihatnya. Ini tinggal sentuhan ini. Tapi kalau dukungan Palembang, dukungan seniman Palembang ke arah mana? Seniman kan tidak boleh berpolitik. Ya, politik praktis apalagi mendukung salah satu calon. Tidak boleh berarti ya? Tidak boleh. Ya. Tapi kalau mau mendukung secara pribadi boleh. Secara pribadi boleh. Ya. Namanya seniman. Kan seniman itu sebenarnya kan pada tataran tertingginya kan melakukan kontrol sosial. Ketika media tidak bisa melakukan kontrol sosial, seniman masih bisa melakukan itu dengan melalui karya-karyanya. Ya, itu. Berarti karya-karya seniman itu bisa jadi hal yang menarik perhatian masyarakat. Iya, karena dia mengandung nilai kontrol sosial selain juga sebagai sebuah seni yang bisa dinikmati. Oke, baik Pak Nasir, terima kasih. Iya. Insya Allah Oktober nanti kita akan pilih salah satu banyak calon dari anggota Dewan Kesenian Palembang. Salah satunya adalah Bapak Nasir Lubai. Iya. Insya Allah nanti Oktober ya. Ya, nanti bisa mudah-mudahan bergandengan dengan dewan yang lain, Dewan Perwakilan Rakyat, sama-sama dewan. Kalau didukung oleh Dewan Perwakilan Rakyat juga mudah-mudahan bisa menyentuh eksekutif, kepala daerah, pejabat-pejabat, sehingga mereka juga nanti bisa meneteskan. Pak Nasir ini salah satu calon saja di Dewan Kesenian Palembang. Mungkin bukan calon ya, karena belum dibuka pendaftaran. Mungkin barangkali teman-teman ini nyebut katanya bakal mencalon gitu kira-kira kan. Tapi kalau memang dikabulkan ya alhamdulillah, amin juga mungkin tidak menjadi masalah. Satu belum tapi ya. Belum dibuka memang pendaftarannya. Karena panitia musda juga belum umum kapan pendaftaran. Rencana kan Nasir? Ya, namanya rencana dan niat itu kan memang harus tumbuh dari dalam. Punya keinginan untuk, karena kan seni itu memang harus kita bangun bersama. Bisa barengan dengan wali kota nanti ya? Bisa, maka bangun bersama pengurus, bersama kepala daerah, bersama anggota dewan, bersama seniman, dan bersama semua stakeholder lainnya juga nanti bisa akan membuat iklim seni yang baik ya. Sukses terus Dewan Kesenian Palembang dan tetap berkesenian untuk memajukan masyarakat Palembang dan kota Palembang. Sukses untuk Kak Nasir. Terima kasih sahabat Detik Sumsel. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan Bapak Nasir Lubai, salah satu calon kuat di Ketua Dewan Kesenian Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.